pulang kampung, kita bayar dulu zakat di tempat kita. Tidak boleh zakat kita dialihkan ke kampung, ke Jawa, misalnya ke Sumatera, nggak boleh. Kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah hak fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi itu hak fakir miskin di lingkungan kita. Fakir miskin di lingkungan kita nungguin zakat fitrah dari kita. Ya, kalau ternyata zakat fitrah itu ya malah dibawa ke kampung, nah, itu menyalahi aturan. Ya. Mungkin beralasan kan di kampung saya punya saudara yang kurang mampu. Di sono juga ada zakatnya sendiri. Emang di kampung nggak ada orang zakat fitrah? Pasti ada. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di ujung di bulan Ramadan. Ya, beberapa hari lagi kita berpuasa dan kita akan ketemu dengan secara umum Idul Fitri. Nah, Alhamdulillah bagi ikhwan yakin tetap masih semangat. Dalam kondisi apapun, ikhwan selalu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat di Masjidil Haram luar biasa katanya padat sampai tawaf dihentikan saking padatnya, nggak bisa muter. Jadi saking banyaknya jutaan umat Islam yang tawaf sampai nggak muter gitu. Jadi dihentikan karena sangat berbahaya. Bagi kita, alhamdulillah, ya, kita umroh secara hakikat saja. Kepada siapa? Kepada guru kita, pengarsa Abah. Ada seorang yang datang kepada Abah, saya nemenin beliau, pamit izin mau berangkat umroh. Bahasanya Abah, mohon doa, mohon izin, nanti tanggal sekian saya mau berangkat umroh, kata orang tadi. Apa kata Abah? Ke Mekah katanya. Ke Mekah. Umroh mah kadia kata Abah. Jadi umroh mah kadia kata Abah. Jadi ternyata bahasa itu salah menurut Abah. Jadi ada ikhwan yang mau izin, mau berangkat ke umroh, kata Abah ke Mekah. Umroh mah kadia kata Abah. Artinya apa? Ya, orang-orang yang berburu pahala, berburu Ramadan, berburu Lailatul Qadar di akhir-akhir di bulan Ramadan sehingga padat-padatan, macet-macetan sampai umroh dihentikan. Ini kita alhamdulillah ya. Ya ada rezeki kita ke sono. Tapi kata Abah, umroh mah kadieu kata Abah. Umroh mah ke sini. Jadi sekali kita datang ke Sinarasa dengan silaturahmi kepada guru kita, apalagi di hari manaki, itu sudah lebih dari umrah. Ya, udah dari umrah. Makanya kata Allah, jangan izin haji dan jangan izin umrah ke Mekah. Nah, alhamdulillah. Nasyad. Ya, kita ambil pelajarannya aja di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, padat. Ya, padat. Kenapa? Ya, satu berburu Lailatul Qadar, yang kedua ya memanfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari. Ya, padat di sono. Ya, beda di Mekah, beda di Madinah, beda di masjid kita. Kalau di masjid-masjid kita semakin ke sini, alhamdulillah. Ya, masjidnya bukan tambah penuh, tapi tambah maju. Maju barisannya sampai tinggal satu soft, satu baris. Itu pun karena mereka adalah panitia zakat. Alhamdulillah. Maka dalam kesempatan ini sedikit saya ingin menyampaikan juga uh, puasa, insya Allah kita ikut guru, tinggal satu kewajiban kita, yaitu zakat fitrah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim
minal lahwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fahuwa zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahuwa minas shadaqat. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan, mewajibkan, fardu mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah itu fardu pada siapa setiap orang mukmin, laki-laki, perempuan, baik dia itu orang merdeka, hamba sahaya, ya bahkan ya bayi yang lahir di bulan Ramadan pun itu disuruh untuk di zakat fitrah, zakat fitrah. Nah, jadi semua, mau dia pembantu, mau dia majikan, mau dia siapapun karyawan, semuanya adalah diwajibkan untuk zakat fitrah. Apa tujuannya zakat fitrah? Kata Rasulullah adalah tuhratan lissoim. Satu tujuannya adalah mensucikan orang yang berpuasa. Nah, mensucikan dari apa? Minal lagwi warrafasi. Dari segala sesuatu yang jelek, yang rofas, yang haram, dan juga satu yang sia-sia. Ya. Dalam perjalanan ibadah puasa kita, pasti kita kan disuruh untuk menjaga anggota tubuh, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga sikap. Tapi ya terkadang ya puasa-puasa kita juga mulut kita keceplosan. Keceplosan ngomong jelek, keceplosan kita ngomelin orang. Telinga juga mendengar segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mata juga melihat segala sesuatu. Terkadang melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kadang-kadang kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu semua adalah ngurangin puasa. Ngurangin pahala puasa. Ngotorin puasa. Ya. Maka puasa kita itu, poin-poin puasa kita berkurang dengan hal-hal seperti itu. Dengan maksiat yang sengaja, tidak sengaja kita laksanakan. Maka untuk membersihkan kembali, biar puasa kita utuh, biar kita bersih, ini kita di akhir-akhir Ramadan ya, mengeluarkan zakat fitrah. Kita disuruh oleh Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat itu membersihkan, fitrah itu mensucikan. Biar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini fungsinya zakat fitrah. Satu, tuhratan lisoib. Ini sama juga kayak Amaliyah Mursyid, ya, guru kita memberikan tuntunan kepada kita. Ada salah satu juga yang membersihkan puasa kita, yang mengumpulkan pahala-pahala puasa kita yang tercecer di tengah jalan. Apa namanya? Tasyahud Ramadan. Ya. Tasyahud Ramadan. Setelah kita tawasul menjelang berbuka puasa, kita ada tasyahud Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu namanya tasyahud Ramadan. Ya. Setelah kita tawasul, masih ada sisa waktu sedikit, makanya tawasulnya jangan dipres. Kita baca tasyahud Ramadan minimal 1 kali. Apa hikmahnya? Hikmah dari tasyahud ini sama fungsinya seperti zakat fitrah, yaitu mengumpulkan, mensucikan yang berpuasa di hari itu. Maka guru kita nggak ninggal. Ya. Selalu asyhadu alla ilaha illallah. Itu tasyahud Ramadan ini juga membersihkan ibadah puasa di hari itu. Kalau zakat fitrah itu membersihkan orang yang berpuasa, pahala puasa di dalam kurun 1 bulan kita berpuasa. Nah, maka ini luar biasa Amaliyah Mursyid. Kita dibimbingkan oleh kita nggak terasa, kita ikut aja. Ya, kita ikut aja. Semua yang kita baca ikut guru mursyid. Ya yakin, saya yakin.
Kebanyakan daripada kita nggak tahu hikmahnya, nggak tahu faedahnya, nggak tahu manfaatnya. Nggak masalah, ikut aja. Ya, ikut aja. Ya. Jadi salah satu di antaranya adalah tasyahud Ramadan itu sama fungsinya dengan zakat fitrah, mensucikan uh, orang yang berpuasa, mensucikan puasa pada orang yang berpuasa. Bedanya kalau tasyahud Ramadan itu membersihkan yang tiap hari, ya makanya tawasulnya tiap hari, tasyahud Ramadan tiap hari. Lah, yang zakat fitrah ini yang di ujungnya ini lebih dibersihkan lagi dengan zakat fitrah. Ini tuhratan lisoim. Kata Rasulullah, membersihkan orang yang berpuasa dari ngomong kasar, dari ngomong kotor, dari mendengar sesuatu yang riba dan lain sebagainya, dari namimah dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya. Jadi, maka dalam hadis lain diterangkan zakat fitrah itu juga seperti nambal, fakana jabronun. Ya. Fakana jabronun lisoim lima dakhala minan nuqsani fil asami minal lagwi war rafasi wal kadhi wal ghibati wan namimah wa akli syubat wa nadila musanad. Jadi dalam hadis lain diterangkan zakat fitrah itu mensucikan orang yang berpuasa dari segala kotoran. Jadi seakan-akan itu zakat fitrah adalah nambal. Nambal bagi orang yang berpuasa. Lima dakhala minan nuqsani fil asam. Karena banyak kekurangan kita. Tidak sempurna puasa kita karena kita bil asami, karena kita masih berbuat dosa, ya, masih suka ada bohong, masih ada ghibah, masih ada namimah, makan yang syubhat, melakukan sesuatu. Ini adalah kekurangan ibadah puasa kita. Ini ditambal, kata Rasulullah, ditambal pakai zakat fitrah. Ya. Makanya logikanya orang nambal kalau kita ban motor atau kita punya motor banyak sobek 2 cm, ya paling tidak untuk nambalnya paling nggak 3 cm 4 cm biar nggak bocor lagi, biar pas, biar lebih, ya dilebihin. Ya begitu pula kita dalam pelanggaran zakat fitrah. Zakat fitrah itu standarnya berapa? Ya kalau di ini dihitung, ya kalau ini beras hitungannya 3 kilo, 3 liter setengah atau 2 kilo setengah. Nah, ini kalau 3,5 liter atau 2,5 kilo, kita jangan ngepas. Jangan ngepas. Jangan ngepres, katakan bila kita datang ke warung, beli 3,5 liter, jangan. Harus dilebihin, paling enggak 4 kilo, 5 kilo, 5 liter. Ya. Bagi yang pakai kilo, paling enggak 3 kilo. Soalnya apa? Khawatir, mohon maaf, tidak seudon, khawatir antisipasi. Kadang-kadang, ya yang di warung, yang di pasar ini timbangannya kurang. Ya, kita beli 3,5 liter kadang-kadang kurang. Daripada kurang ini nanti masih bocor ibaratnya ini tanambal, nambalnya 2 cm, ngepres 2 cm pasti masih bocor, dilebihin, dilebihin. Nah, jabronun. Jadi seperti nambal kekurangan ibadah puasa. Ya. Satu, jadi fungsinya zakat fitrah itu adalah untuk tuhrotan lisoib. Yang kedua adalah tukmatan lil masakin. Yang kedua, fungsi zakat fitrah itu adalah untuk memberi makan kepada orang miskin. Supaya di hari raya itu tidak ada orang yang minta-minta. Yang biasa kekurangan, kita cukupin di hari raya itu. Orang-orang fakir, orang-orang yang kita cukupin dengan zakat fitrah kita. Nah, makanya di negeri kita ini dibolehkan pakai uang. Kalau Imam Syafi'i pakai beras seperti yang biasa kita makan sehari-hari. Tapi imam yang lain membolehkan juga diuangkan juga boleh. Diuangkan juga boleh. Imam Hanafi boleh pakai uang. Kenapa dibolehkan pakai uang? Kan tujuan pokoknya adalah tu'matan lil masakin. Ngasih makan, ya, buat bekal orang miskin di hari raya. Nah, orang miskin di hari raya bukan saja butuh beras, tapi juga butuh duit. Makanya dibolehkan
pakai beras, juga dibolehkan pakai duit. Terserah. Nah, jadi ada yang pakai beras, ada yang pakai duit. Karena tujuan pokoknya itu kita menggembirakan fakir miskin di hari raya. Supaya di hari raya itu tidak ada orang yang minta-minta. Yang lain pada senang-senang, mau berpesta. Orang miskin menangis tidak ada. Karena tidak ada dana, tidak ada beras, tidak ada uang. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka pembayaran zakat fitrah boleh pakai uang, juga pakai berikan kepada mereka. Maka yang namanya zakat fitrah itu harus selesai sebelum selesai bulan sholat idul fitri. Maka dalam hadis ini diterangkan, paman ada qabla sholati fahuwa zakatun maqulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum sholat idul fitri, sebelum sholat idul fitri udah diberikan kepada para fakir miskin, bahwa zakatun makbulah. Ya, itu adalah namanya zakat fitrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da sholati fa huwa minas shadaqah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat, baru bagi-bagi, baru ngasih zakat fitrah. Ini tidak bukan zakat fitrah namanya. Bahwa minas sodako itu tergolong dihitung sodako. Nah, maka ini peringatan bagi para panitia. Para panitia zakat fitrah. Selesaikan sebelum sholat. Ya. Punya kalau sekarang ini insya Allah, kalau tidak ada halangan, hari lebaran adalah hari Senin, hari paling paling minimal, paling tidak hari Minggu itu zakat kita udah beres. Nah, kalau ternyata mustahiknya pulang kampung, mustahiknya udah pulang kampung, ya tinggal di TF aja, di transfer aja. Ada serah terima kepada fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Ya, maka disyariatkan membayar zakat fitrah itu adalah di tempat kita tinggal. Ya, kita di Jakarta, di Depok, di Tangerang, di Bekasi, bayar zakat kita. Kalau mau pulang kampung, sebelum pulang kampung, kita bayar dulu zakat di tempat kita. Tidak boleh zakat kita dialihkan ke kampung, ke Jawa, misalnya ke Sumatera, nggak boleh. Kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah hak fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi itu hak fakir miskin di lingkungan kita. Fakir miskin kita nungguin zakat fitrah dari kita. Ya, kalau ternyata zakat fitrah itu ya malah dibawa ke kampung, nah, itu menyalahi aturan. Ya. Mungkin beralasan kan di kampung saya punya saudara yang kurang mampu. Di sono juga ada jatahnya sendiri. Emang di kampung nggak ada orang zakat fitrah? Pasti ada. Biarin yang di sini, yang di Jakarta, yang di Bekasi, yang di Depok. Ini jatahnya orang Depok, orang Bekasi, fakir miskin yang ada di lingkungan. Ya. Perkara nanti yang di sono, yang di kampung itu ada jatahnya sendiri. Kalau zakat mal bebas, kita punya zakat mal, ya bawa ke kampung, monggo kirim ke Palestina, silahkan. Dikirim ke Afrika, silahkan. Kalau zakat mal, tapi zakat fitrah adalah hak fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlebih sehingga kita bisa menunaikan kewajiban ini. Seorang ayah diwajibkan untuk membayar zakat anak-anaknya yang belum nikah. Ya, seorang suami itu juga kewajiban untuk memberikan zakat fitrah kepada para istrinya. Seorang juragan, seorang bos, nah di satu perusahaan itu karyawannya jadi tanggungannya dia, ya. Atau juga seorang tua yang sudah nggak mampu yang menjadi tanggungan anaknya, maka anaklah yang akan membayar zakat fitrah. Mudah-mudahan kita semua selalu dengan kesehatan lahir batin oleh Allah dalam bimbingan guru mursyid, kita selalu mengikuti arahan petunjuk beliau sehingga kita selalu bersama dengan beliau dari dunia sampai akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.